Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana cara menghitung sebuah harga pintu dengan baik dan benar, secara akurat dan tidak meleset. Kenapa? Supaya tidak meleset, supaya tidak rugi. Oke, nah di sisi kanan kita, kalau dilihat nih, ada gambar pintu. Bukan pintu sih. Bentuk-bentuk kusen, aluminium, kusen, jendela, sliding window. Kita cari yang bagian pintunya. Ini pintu sliding ya, ini pintu sliding. Terus ini adalah swing. Oke. Yang paling mudah kita asumsikan adalah sebagai pintu swing. Sebagai pintu swing ya ini ya. Ini yang ada swing door 2000, 2001, 2002, 2000, 2003, 2005, 2398, 9572, 5346. Nah, ini yang profil yang paling umum untuk bikin pintu swing yang biasa dilihat di Alfamart, yang dilihat di Indomart, perkantoran, pintu-pintu perkantoran. Oke. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini pintunya supaya tidak salah ya, ini pintu. Asumsikan pintu, maaf gambarnya kurang bagus. Nah, di bawah ini adalah 2000. Di sampingnya ini kalau ini engsel, ini kita anggap sebagai tiang engsel. Tiang engsel ini ke 2398 2398 atau 2005 plus 2003 ya, ini kelihatan ya, 2005 ini, 2003 ini kecil dipasang ke penutupnya. Oke, di bawah 2000, di atas 2005 plus 2003. Oke, ini yang di atas. Yang ini adalah biasanya 2001 atau tiang polos 2002. Sama bentuknya, coba diperhatikan, cuma beda lengkungan ini. Ini lengkungannya ini yang dimasukin biasa kayak semacam bulu-bulu, namanya bulu-bulu mohair. Nah, ini disebut tiang mohair ya. Kita tulis saja, kebanyakan pakainya 2001. Oke. Nah, dengan gambar seperti ini kita sudah jadi sebuah pintu. Pintunya daun pintu ya. Nah, sekarang kita asumsikan adalah untuk penghitungan secara harga. Kita anggap profil pertamanya tadi adalah Rp100.000, profil pertama. Dia harus dua profil. Oke, kita tambah lagi satu profilnya dengan asumsi nilai uangnya 25.000. Jadi totalnya 125.000. 125.000 jika kita total ya. Panjangnya 6 meter. Kita akan bagi 125.000 dibagi 6 meter. Habis itu karena lebar pintunya itu 1,2 meter, kita anggap, kita kalikan per meter dikalikan 1,2, hasilnya adalah 25.000. Jadi asumsinya profil 2003 plus 2005 ini adalah modalnya. Jika Anda beli harganya 100.000, 25.000 dan totalnya 125.000. Jelas ya. Terus kedua, kita masuk ke kiri kanan tiangnya. Oke. Kita anggap profil pertamanya 120.000. Profil keduanya 50.000. Tapi ini nggak ada profil kedua ya. Tapi ini kita cuma asumsikan aja karena kan di sudut kiri ini kan ada yang dua profil nih, ya. Sudut yang engsel ini, yang untuk masang daunnya ini. Jadi kita asumsikan aja 2. Totalnya 170.000. Udah. Habis 170.000 kita bagikan, kalau memang panjangnya 4,4 kita bagi 4,4 supaya dapat harga per meter. Habis itu kita kalikan tingginya. Tinggi pintu ini biasanya umumnya 2,1 meter.
Kita kalikan, jatuhnya adalah 162.000. Ini saya kalikan 2 ya. Sebenarnya harusnya terpisah. Jadi dibikin terpisah juga bisa. Contohnya seperti ini misalnya. Berarti ini kalau kita nggak kalikan 2, jatuhnya kira-kira seperti ini. Nah, 81.000 ya. Jelas ya, 81.000 nih. Nah, terus kita asumsikan lagi. Anggap aja kita tambah lagi yang ini, kita anggap tadi yang 2001. Kita tambahkan satunya lagi. Nilainya adalah satu batang doang ya. 100.000 bagi 6 meter dikali 2,1. Ini tiang kanan kita anggap. Oke, jadi 100.000 dibagi 6. 100.000 kita bagi 6. Panjangnya 6 meter karena belinya 6 meter. Kita kalikan dengan tinggi pintu yang mau dipakai bahannya. Nilainya adalah 35.000. Oke. Jadi kita sudah dapat sisi atas, sisi kiri, sisi kanan. Oke. Tinggal kita cari sisi bawah yang belum kita dapat. Oke. Kita anggap sisi bawahnya ini, perhatikan saudara, ini 2000. Profil bawah dia memang lebih besar, makanya taruh di bawah karena beban kaca itu berat. Ini digabungkan lagi dengan ini, karena di bagian sininya kita lihat ya, ada yang kosong ya. Nah, ini harusnya kan dia dua kaki, ini kosong nih, jadi dia harus digabungkan dengan ini. Jadi dia kita anggap pakai 2 profil. 120.000 kita anggap profil keduanya 30.000 aja umpamanya. Di total 150.000 dibagi per 6 meternya dulu, dapat berapa per meter, baru kita kali dengan 1,2 meter lebarnya ya, lebar dari sini ke sini 1,2. Hasilnya seumpama misalkan itu sisi bawah 30.000. Oke. Nah, dengan begini kita sudah dapat pemakaian modal aluminiumnya adalah sebesar 25.000 ditambah 81.000 ditambah 35.000 ditambah 30.000. Jatuhnya adalah 171.136.000 sekian. Ini di luar ongkos ya. Setelah itu yang sudah kita dapat ini, kita butuh adalah kacanya. Akhirnya kacanya kita anggap adalah 100.000 per meter. 100.000 per meter ya. Asumsinya 100.000 per meter. Pastikan harga per meter kaca dan per lembar itu beda. Ya, kita anggap ini sudah per meter. Biasanya kalau di toko itu kacanya itu ada beberapa ukuran, tapi tetap per meternya itu sama ya. Jadi akhirnya 100.000 per meter kita kalikan 1,2, kita kalikan 2,1 meter. Apa sih? Ya kita anggap kan ini pemakaiannya 1,2 meter, ini lebarnya ya kan. Nah, tingginya kan 2,1 ya kan. Jadi kita kali ya. Jadi hasilnya asumsi kaca pemakaian 252.000 rupiah. Oke. Jadi kalau kacanya pemakaiannya untuk satu pintu dihitung seperti ini. Habis itu tinggal kita tambahkan kunci engselnya. Kita anggap aja kunci dan engselnya 200.000. Jadi kita tambahkan total aluminium tadi. Kita tambahkan lagi kaca, kita tambahkan kunci. Modal pintu 623.136 sekian, itu di luar ongkos kerja. Oke. Jadi
jangan salah, tinggal ditambahkan saja ongkos kerja berapa dan untungnya mau berapa. Oke, jadi ini engsel di sini, engselnya sebelah sini, sebelah kiri, diasumsikan kunci. Nah, kita dapat. Nah, di sini harus diperhatikan, profil ini harus terpotong habis. Ya, hati-hati ya, profil harus terpotong habis. Kenapa? Karena contohnya misalnya kalau tiang 2001 ini, 2001 tinggi ya berarti ya, tingginya nih, makanya tinggi. Itu 4,4, itu dibagi 2,1 itu biasanya habis. Jadi kan 4,2 ya, ada potong sisa kena pisau potong nanti bisa habis. Nah, kalau tinggi pintunya nggak 2,1 meter, jangan coba-coba membeli bahan yang 4,4 karena Anda akan rugi banyak. Jadi kalau 4,4 ini harus 2,1. Pada kalau tingginya 2,5 meter atau mungkin 2,3 meter, Anda harus membeli yang 5 meter. Jadi 2,3 kali 2, nggak sampai 5 meter, masih oke. Jadi masih pas, penghitungannya masih dapat. Tapi kalau Anda beli 4,4, Anda pasti akan sisa banyak. Kalau untuk tinggi pintunya 2 lebih dari 2,1 tidak aman. Oke, makanya ini ada, lihat, ada 4,4 meter, ada 5 meter, ada 6 meter. Jadi kalau tinggi pintunya 2,5 meter atau mungkin 2,7 meter, bisa memakai bahan yang panjangnya 6 meter. Kuncinya di situ. Begitu juga kaca. Kaca dibeli, ukuran kaca disesuaikan dengan ukuran pintu. Jadi supaya tidak banyak pembuangan. Oke, dan juga aksesorisnya dibeli seperlunya, sehingga angka akan mendekati. Ini metode pertama ya. Kalau kita masuk ke metode kedua adalah seperti ini. Asumsikan Anda membeli barang rupiah, notanya berapa, habis itu Anda hitung harganya ke orang berapa. Jadi anggaplah notanya Anda hitung ke orang adalah, misalnya ini Anda beli 7 juta. Terus sama ongkos Anda harus jual, misalnya untungnya mau 1 juta. Berarti Anda harus menghitung 8 juta. Ini adalah jual. Ini kalau tidak mau pusing, kalau mau hitungnya ini secara per nota ya, per belanja gitu. Nah, tapi kalau Anda tidak berbelanja, Anda ada stok barang, Anda tidak bisa melakukan hal ini. Anda harus melakukan hal metode yang kiri ini, yaitu metode secara hitung secara detail. Metode ini sebenarnya bisa digunakan bukan cuma untuk hitung pintu, tapi untuk hitung kusen, bisa juga untuk hitung lemari, karena bentuknya pasti persegi, kotak dan kotak. Kira-kira seperti itu. Nah, sama semuanya, mau pintu swing, pintu sliding itu sama. Nah, ini kan pintu swing. Ini kita tadi bahas pintu swing. Ini kalau kita pakai daunnya, ini ada daun ini nih. Nah, ini untuk penutup stopper, disebut sebagai supaya pintunya nggak los. Ya. Terus kalau kita gambarkan ini adalah sliding pintu sliding tepatnya. Ya, ini ada sebut-sebutannya di sini. Bagi yang mau belajar ini bisa lihat. Ini untuk bikin satu pintu dan rel-relnya, kira-kira seperti itu. Bedanya cuman ini ada satu double, ada satu yang single. Single artinya satu pintu doang. Kalau double berarti bisa kiri kanan ya. Oke. Ini ada profil-profil jalusi ya, untuk lubang hawa, untuk dinding, spandrel,
disebutnya, ada ujalusi, ada kawat nyamuk, ada tiangnya, sliding window ini jendela dorong, profilnya mirip-mirip kayak yang sliding door, sliding lagi, jendela jungkit profilnya seperti ini, kusen 4 in profilnya seperti ini, kusen 3 in profilnya seperti ini. Jadi kalau mau bikin dengan metode seperti ini, dengan metode yang di samping ini, Anda tinggal masukkan aja kebutuhannya berapa, tinggal Anda total, tinggal Anda bagi, kira-kira rinciannya seperti ini, dan dijamin tidak akan rugi. Cuman lebih detail aja, dan Anda jatuh-jatuhnya akan tahu sebenarnya untungnya berapa. Tapi kalau pembuangan waste-nya ini nggak hati-hati, Anda bisa jadi bukannya untung malah rugi. Mungkin secara kertas mungkin untung, tapi pas dipraktekkan Anda akan rugi. Karena apa? Anda ada pembuangan itu memang masih ada nilainya, tapi harganya jatuh. Ya hati-hati ya. 6 meter kalau pembuangannya itu lebih dari semeter, itu pasti akan rugi gitu. Oke. Ini ada curtain wall. Curtain wall itu yang dipakai untuk kaca di bank. Kira-kira seperti itu. Oke. Jangan lupa nonton video yang lain di channel Jendela Pintu, karena video yang lain lebih bermanfaat tentunya. Dan jangan lupa subscribe kalau memang bermanfaat atau memang berguna, dan like dan share dan tekan lonceng ya, supaya ada video-video baru nanti update. Kita akan selalu bahas info-info terbaru, ilmu-ilmu, berbagi ilmu, bagaimana caranya menghitung harga. Karena salah satu faktor yang paling penting adalah menghitung harga, jangan sampai salah, dan paling rumit. Jadi saya sarankan kalau memang kalian sudah akan bergelut di bidang ini, Anda bikin saja di Excel seperti di layar kiri ini, bikin Excel seperti ini. Jadi besok-besok Anda tinggal kasih nama-namanya aja. Begitu Anda beli barang, tinggal masukkan aja angkanya berapa di kolom-kolom, dia akan menghitung sendiri memakai rumus. Seperti ini nih, ada rumusnya tuh, saya kasih rumusnya di bawah, Anda bisa perhatikan ya. C4 D4 kali B5. Kenapa? Ini akan mempermudah Anda apabila orang cuma nanya penawaran harga tapi nggak jadi. Jadi Anda nggak pusing. Kalau Anda hitung manual, waduh, bisa salah hitung, dan apabila Anda pusing, Anda salah kasih harga, wah gawat Anda. Jadi mendingan dibikin seperti ini, dibikin yang lebih rapi, yang Anda mengerti saja. Kayak saya nih, mungkin saya doang yang mengerti, yang saudara-saudara tidak ngerti, tapi ini hanya sekedar perumpamaan saja, bukan menjadi sebuah acuan ya. Anda pasti lebih hebat-hebat, lebih bisa rapi lagi, rapikan keperluannya. Jadi besok-besok tinggal mengisi angka-angka pentingnya saja dan ukurannya dengan 1 pintu sekian. Jadi kalau ada proyeknya pengerjaannya 1, 2, 3 pintu, tinggal Anda kali. Kira-kira seperti itu. Oke. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, karena sekarang lagi masa virus pandemi ya. Tetap pakai masker, jaga jarak, dan pakai hand sanitizer atau cuci tangan. Oke? Sehat selalu, sukses selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya, yang mudah-mudahan pasti bisa lebih seru dan bermanfaat untuk kita semua.